Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku. Kali ini aku mau ngajakin ngobrol-ngobrol siapa ya? Orang yang ngajarin aku trading. Namanya Mas Irfan. Ya. Halo. Halo Mas. Ya, boleh kenalin dong ke teman-teman, Mas Irfan ini siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Irfan dan saya di sini kebetulan diundang oleh Pak Melvin. Saya ini adalah expert market atau market expert dari PT Agrodana Futures. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau misal mau belajar trading, pertama kali aku belajar trading, salah satunya ada Mas Irfan dan ada juga Kotomi. Nih, gambarnya Kotomi. Yes. Nah, Mas Irfan, boleh dong ceritain, kalau nggak salah tuh backgroundmu tuh teknik kimia kan ya? Ya, betul. Orang teknik kimia tapi bisa trading, gimana ceritanya tuh? Ini sebetulnya mungkin banyak orang yang nyemplungnya juga sama ya. Jadi dialami dengan kita mengajukan lamaran pekerjaan dan lain-lain itu susah gitu kan. Akhirnya kita dapatnya di perusahaan broker. Waktu itu kita nggak tahu nih broker itu apa. Cuman karena beberapa teman mendahului kita pernah ada di broker gitu. Kayaknya menarik. Ditambah lagi dulu zaman kecil itu kita pernah nonton ada seri Wall Street. Zaman-zamannya mungkin TV swasta itu masih 1 biji lah gitu ya. Oke. Dan saya langsung tertarik tuh, kok orang-orangnya ganteng-ganteng, gagah-gagah, pakai dasi gitu ya. Ya udahlah, saya pikir nanti next saya harus kerja di sana gitu. Jadi begitu lulus ya sudahlah, why not lah gitu. Image-nya keren ya? Image-nya keren banget gitu. Teman-teman, ini ada banyak pertanyaan tentang trading karena biasanya kalau Finansialku tuh ngomongnya investasi. Nah, kali ini banyak yang mau tahu juga tentang trading. Oke. Nah, kalau menurut Mas Irfan nih, trading itu seperti apa? Trading itu sebetulnya kalau kita bicara konsepnya ya kita balik lagi ya. Kalau misalkan yang sering kita dengar kan trade itu udah dagang. Berarti kita berdagang. Bagaimana caranya berdagang? Berarti kita harus tahu dulu seluk-beluknya gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu seluk-beluknya, masalahnya apa yang mau kita dagangin gitu kan. Kalau kita bicara tentang futures contract atau bursa berjangka, itu sama sekali nggak ada barang. Jadi yang akan menjadi tantangan di sini adalah apa yang mau lo jual gitu. Jadi trading ini memang kita berdagang sesuatu hal yang non fisik sifatnya. Berarti mau tidak mau kita juga harus paham dulu seluk-beluknya di situ. Mungkin aku jelasin juga ke teman-teman ya. Jadi teman-teman Sobat Finansialku, di dunia ini bukan cuma di Indonesia ya, skalanya global, dunia. Itu tuh banyak banget produk-produk keuangan yang diperdagangkan. Contoh, kalau teman-teman kenal ada yang namanya perdagangan saham atau stock trading. Ada juga perdagangan surat utang atau fixed income trading atau orang-orang bilang bond. Ada juga perdagangan kontrak berjangka atas mata uang atau kontrak berjangka atas komoditi tertentu atau juga kontrak berjangka atas indeks tertentu. Nah, kenapa berjangka? Karena ada waktunya. Kontraknya itu ada masa waktunya. Nah, kontrak berjangka itu yang disebut tadi kontrak derivatif atau futures. Ya. Itu teman-teman. Nanti kalau untuk kontrak berjangkanya kita bahas lebih detail lah ya. Kita ngomongin tradingnya dulu nih. Kalau boleh tahu sekarang tuh udah trading berapa lama sih? Saya berarti lulus itu 2006 ya, 2006. Jadi kita mulainya di 2000. Ya, gitu. Dan saya termasuk yang paling telat lulusnya gitu ya. Jadi kita nyemplungnya di 2007-an, 2007 awal sampai sekarang. 2007 itu aku masuk kuliah loh. Oh iya. Oke. Ya itulah, jadi ya tidak sengaja nyemplung, saya pikir kenapa nggak basah sekalian gitu. Pernah rugi nggak sih? Pasti pernah. Paling gede? Saya dulu pernah pakai uang pribadi itu sampai 80 juta. Karena memang waktu itu kita coba-coba, lalu saking yakinnya. Nah ini mungkin banyak orang yang sudah ngerasa kita sudah punya ilmu dasar, lalu kemudian dia yakin banget gitu. Nah ternyata blunder. Jadi begitu kita meyakinkan orang tua dulu gitu ya, kita coba dong alihkan modalnya ke sini daripada saya harus nyari S2 dan lama lagi gitu ya. Ya sudah kita coba putarkan. Ternyata 1 bulan 2 bulan pertama bagus tuh. Bulan ketiga ya jatuh karena saya overconfidence. Di situ mulai goyah. Apakah saya harus melanjutkan atau tidak gitu. Tapi ya itu benar-benar memberikan pengalaman yang berharga. Mulai enaknya itu setelah berapa tahun? Saya bilang karena saya termasuk orang yang agak lama ya untuk adaptasi gitu. Mungkin saya kalau misalkan dibilang bisa stabilnya setelah 5 tahun ke atas. Sobat Finansialku, jadi aku pernah baca buku. Di buku itu disebutin katanya ya kalau orang itu mau jadi ahli di bidang tertentu itu butuh waktu 10.000 jam terbang. Ya, 10.000 jam terbang itu tuh bisa dalam waktu 3 tahun bisa,
bisa Oke. dalam waktu 5 tahun. Tergantung seharinya dia ngerjain berapa lama, Oke. ya kan? Ya. Nah kalau Mas Irfan kayaknya juga mengalami 10.000 jam itu ya. Exactly. Jadi kita 5 tahun ini dengan ancer-ancer bahwa saya tuh orangnya pemalu dan pasif ya. Jadi kita kalau misalkan di dalam misalkan baca buku lah gitu ya. Ada orang yang senang dengan baca buku, berarti dia bisa melahap satu buku dalam waktu beberapa jam. Ya. Ada orang yang kurang begitu suka, dia paling butuh waktu 1 minggu. Saya kategorinya butuh 1 bulan Oke. untuk membaca satu buku. Nah bayangkan kalau itu konsepnya diterapkan di kehidupan sehari-hari, pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengerti suatu pekerjaan, saya tuh memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami. Dan ya puji Tuhannya saya bisa melakukan itu gitu. Jadi kita learning by doing-nya adalah tepat di lapangan, kita tahu konsekuensinya apa, lalu kemudian kita ulik-ulik juga gitu. Iya benar-benar, itu learning by doing itu biasanya mempercepat sih. Ya betul. Anyway, Mas Irfan, tadi Mas Irfan bilang sempat kena di 80 juta Ya. ya ruginya ya. Ya. Pada saat itu mentalnya down nggak sih? Hancur ya? Banget. Bayangkan itu bukan hanya down, karena itu uang yang dari orang tua, Oke. gitu ya. Yang tadinya, oke, lu mau lanjut S2, silakan. Nih biaya yang sudah disediakan. Tapi ternyata yang kita pikirkan S1 aja saya begitu lamanya gitu ya, terlambat. Ngapain gue S2? Udah deh, saya tarik modal sini. Bukan cuman kita ngedown saja, tapi juga kena marah kan. Jadi pasti itulah yang bikin kita makin ketabuknya 2 kali gitu. Jadi kita disitulah kita coba untuk mencerna, oke, apakah bener nih saya nyemplung ke sini tuh udah bener nggak? Apa jangan-jangan nanti malah makin dosa gitu kan? Sudah bermusuhan dengan orang tua, sudah menghabiskan uang orang tua gitu. Ternyata di situ saya sambil juga untuk melamar-lamar ke sana sini, kita sambil perundangan juga ya. Saya tidak berhenti, tapi saya tetap melakukan sambil saya melakukan yang lain. Nantinya kan kita akan split. Splitnya apa? Apakah ini worth it untuk dilanjutkan atau tidak? Ya tergantung dari mental kita, sudah pulih apa tidak. Dan lalu tujuannya apa? Oke. Gitu. Jadi saya memutar balik tujuan awal saya yang tadinya hanya ingin, oke deh yang penting gua kerja. Sekarang saya balik, ini harus menjadi masa depan saya. Gitu. Disitulah titik balik saya. Niatin ya. Diniatkan, betul. Anyway, kalau misal orang yang serius trading gitu ya, misal ada pemula Oke. belajar trading gitu, setahun itu kalau misal katakanlah modalnya baru 10 jutaan gitu ya, itu bisa untung berapa sih? Kalau kita bicara tentang keuntungan, ya karena konsepnya kan memang kita tidak bisa memastikan berapa keuntungannya. Ini tuh dinamis gitu ya. Marketnya sangat dinamis dan kita bisa untung lebih besar atau bahkan rugi lebih besar. Oke. Gitu. Tinggal masalahnya nanti adalah ya mental tadi ya. Mental itu sangat menentukan berapa lama dia akan bertahan. Semakin lama lo mengerti dengan bidangnya, maka lo semakin tahu apa yang harus lo lakukan. Benar. Dan itu betul-betul berlaku di dunia trading. Gitu. Jadi mau berapa persen? Bisa 5%, bisa 10%, atau bahkan lebih. Ya. Gitu. Tapi tentunya risikonya juga ada. Gitu. Yes. Itu yang harus ini. Aku setuju, karena teman-teman, aku sendiri kan belajar dari Mas Irfan, belajar dari Kotomi ya, itu di bulan-bulan awal, itu yang paling sulit untuk dikendalikan, itu psikologinya sendiri. Betul. Begitu ada untung, terus kalau saya jadi nafsu. Ya, Kalau setuju. sudah kegelincir sekali, itu keuntungan 5 hari sebelumnya Terhapus. Hilang. Betul. Ya. hilang. Betul. Makanya yang perlu dijaga itu beneran konsistensinya itu, Ya. bukan untung besarnya, tapi yang jagain terus gitu. Betul. Itu yang ternyata permainannya sulit. Sangat sulit. Dan itu tidak bisa didapatkan 1 atau 2 hari. Ya. Itu harus berproses. Ya, itu Makanya itu Nyalahin yang diri sendiri ya. betul. Betul. Karena musuh utama dalam dunia trading ataupun mungkin di semua bidang ya, itu adalah diri sendiri. Bagaimana kita memaintain dan juga tetap fokus dengan tujuan awal. Gitu. Karena kita nggak akan nyampe tujuan kalau memang kitanya nggak ada fokusnya juga. Apalagi misalkan katakanlah zaman dulu saya ya, itu banyak orang dengan kategorinya, oke, gue sambil ngerjain A, gue bisa ngerjain B, C sampai Z. Ternyata apakah itu positif? Beberapa orang bisa menjalankan, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita harus sadar diri. Nah, saya termasuk sadar diri. Gue nggak bisa multi talent, gue harus fokus seperti itu. Teman-teman, sebagai gambaran, perdagangan berjangka itu tuh waktunya itu 24 jam. Kenapa? Karena ketika market Indonesia tutup atau market Asia tutup, itu market Amerika buka, ya. Iya, betul. Dan itu nyambung terus tuh sampai Betul. pagi lagi. Nah, karena harianku biasanya fokus di finansialku, jadi belajar trading itu buat malam. Oke. Pertama kali aku mau belajar trading ini gara-gara gini, Mas. Banyak banget orang yang nanya,
sandwich ration itu tuh gimana caranya ngobatin. Oke. Banyak banget di finansialku, dan aku nggak tahu jawabannya apa. Oke. Karena utamanya itu kekuatannya sandwich ration itu harus nambah income. Ya. Kalau income-nya nggak nambah, penghasilannya nggak nambah, dia nggak akan keluar. Betul. Ya. Tapi nggak semua orang itu tuh bisa nambah penghasilan dengan kayak harus jualan, Ya. atau mungkin jualan properti, jualan asuransi, atau jualan online gitu kan nggak. Apalagi kalau ada yang introvert dan pemalu banget gitu. Ya, seperti saya. Nah, makanya itu aku mencoba satu bidang yang memang aku nggak nyaman, Ya. bidang baru. Nah, kalau akhirnya mempelajari trading, nah ini aku coba masuk. Siapa tahu ini aku dapat feel-nya, Ya. aku bisa menceritakan ke yang lain gitu. Betul. Ya. Ini loh ternyata ada seperti ini gitu. Ya. Dan di dunia itu ternyata banyak loh yang udah untung dari trading. Ya, Bukan cuma Ya, Indonesia, dunia ya. betul. Bahkan kalau tidak salah di Jepang sana, itu usia dari SMA saja, itu sudah ada yang dia sudah menggeluti trading. Belajar. Dan bahkan itu sudah disebutnya sebagai master of trading. Wih, Dari sejak dia SMA. Bayangkan, jadi uang jajannya dia, itu dia coba putarkan untuk trading. Gitu. Yes. Saking dia pinginnya. Gitu. yes. Dan teman-teman, trading itu bukan judi. Ya. Beda banget sama judi. Kalau misal kamu bandingin judi, kalau ngomong judi ya, kepikirannya adalah blackjack biasanya. Iya, betul. Teman-teman mungkin tahu blackjack, kalau nggak ngerti, teman-teman cek di internet, blackjack itu permainan 21 biasanya. Angkanya ya, Ya. permainan 21. Itu biasanya kartunya kita tuh masih ditutup. Kita nggak tahu kartunya sih lawan. Yes, betul. Tapi kalau misal trading, itu dengan adanya psikologi, kemudian ada dengan money managementnya, dijagain uangnya, dan terakhir metode-metode tradingnya, seperti yang diajarkan sama Mas Irfan nih waktu itu, aku ingat diajarin trendline, Fibonacci, Ya. indicators moving average, atau yang untuk trend following. Itu kita bicara pakai candlestick ya, Candlestick, betul. pattern. Itu menurutku memperbesar peluang untuk berhasilnya. Teman-teman penasaran dengan ilmu-ilmu tadi? Tonton Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.